Idik Ujun punya kemampuan logika yang bagus gitu. Sehingga logika siapapun tidak mampu berhadapan dengan logika Ujun, dengan logika Idik. Artinya cerdas, pintar gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan orang tua, boleh tidak logika Idik, logika Ujun melampaui instruksi orang tua? Jadi tentang satu masalah bentrok misalkan, tentang satu masalah masalah naon we bentrok Idik jeung Ujun teh, jeung orang tua Idik jeung orang tua Ujun. Lamun orang tua Idik kan si Pak RT, si bapak, orang tua Ujun si AA, si bapak. Bentrok, benten pamenak, benten paham tentang sesuatu, nya paham kan ya tentang sesuatu misalkan. Jelas logika Idik jeung Ujun anu menang teh da Idik jeung Ujun, seseorang yang dengan logika yang kuat, argumentasi yang kuat, pintar, cerdas. Sikap Ujun jeung Idik bakal terus menjalankan logika Ujun, logika Idik dengan dieksekusi dengan keputusan Ujun, keputusan Idik, atau menahan. Misalkan kieu, oh cek Idik ieu keputusan Idik, keputusan Ujun anu bener, tapi si bapak atau si mama nyarek cek kasana. Nah, sikap Ujun, sikap Idik kumaha tah? Kinten-kinten bebas we mah. Eureun atau melanjutkan keputusan Ujun, keputusan Idik. Bebas ieu mah. Cek Ujun jeung Idik. Singkat cerita Ujun nu bener, Idik nu bener. Tapi si bapak jeung si mamah nyarek. Tah sikap Ujun kumaha tah jeung Idik? Lanjut atau stop? Lanjut. Bebas we mah. Berdasarkan pendapat Idik jeung Ujun. Idik dia lanjut, Sobi Ujun stop. Alasan Idik lanjut apa Dik? Ya bebas we. Alasan Idik lanjut apa? Untuk izin gua udah, pokoknya mah Idik punya pendapat lanjut nih. Pendapat Idik jelas berangkat dari alasan Idik. Naon tah? Dari Ujun. Alasan Idik apa? Harus lanjut. Betul, keputusan Idik benar. Keputusan Ujun benar. Tapi Idik memilih lanjut. Naon alasan Idik? Coba. Atau da Idik nu bener. Si bapak nu salah, si mama nu salah. Lanjut we. Itu atau kumaha? Ya, gitu. Ayo Ujun abet stop. Pan Ujun nu bener. Jik alasannya apa? Menghargai. Hanya sebatas menghargai. Menghargai. Jadi kieu kecerdasan tertinggi teh ketika kita memahami hukum. Hukumnya sikap kita, keputusan kita berhadapan dengan orang tua apa? Tunan. Tunduk. Tunduk. Selama orang tua tidak ngajak bermaksiat, kita wajib tunduk. Tuh. Jadi kita membuat keputusan teh, kita harus paham dulu apa landasan pemikirannya. Gitu. Untuk kita buat keputusan, pas ditanya apa landasan pemikirannya, Anda membuat keputusan seperti itu, nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Betul, misalkan Ujun stop, misalkan. Tapi apa Jun alasannya Ujun stop? Duka tuh. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi, kecerdasan paling tertinggi itu ketika akal tunduk di hadapan hukum. Gitu soalnya.
hukum tuh yang membuat kita hidup begitu. Jadi ada kalkulasi akibat yang telah diidentifikasi, yang telah diukur gitu. Apalagi hukum agama jelas itu mah gitu. Nah sebaliknya orang tua, untung pedah orang tua, oh saya orang tua nih, sehingga menyetop semua alasan anak gitu. Pokoknya mana budak mau bisa kan sok aya pada bahasa kieu moal aya tak nu ngaluhuran sirah. Betul itu teh betul. Seperti kasus hierarkis antara anak dan orang tua, betul. Tapi orang tua nu bijaksana tidak seperti itu. Jadi tidak langsung menutup alasan anak ketika mereka berbeda atau bentrok pendapat. Orang tua anu bijak pasti bakal menampung dulu seluruh argumentasi anak, terus ditimbang baik dan benarnya manfaat dan madorotnya, sehingga terjadi balancing, keseimbangan gitu. Kenapa seperti itu? Walaupun orang tua substansi dia adalah manusia, wajib salah dalam satu waktu, dalam satu tempat, dalam satu ruang. Wajib orang tua salah di depan anak ketika dia berbeda pendapat. Anak pun sama, jelas kalau anak seperti itu. Di akhirnya balancing. Nah, Ujun sering jujur ya mah. Ujun sering pasnya jeung si bapak. Jujur ya, sering. Pada dasarnya memang seperti itu. Jadi si anak jangan sampai merasa oh saya pintar, saya cerdas dengan kalkulasi logika, sehingga dia lupa dengan hukum. Contohnya yang tadi, walaupun orang tua wah dirempak da urang nu bener gitu. Orang tua pun sama, untung pedah. Pak, saya tuh orang tua, gak mungkin anak, gak mungkin saya kalah atau gak mungkin saya salah depan anak. Enggak seperti itu. Dia artinya terjadi balancing. Jadi sekali lagi, untuk kita sebagai anak, kecerdasan tertinggi itu ketika kita tunduk di depan hukum. Salah satunya hukum apa? Hukum sikap, hukum akhlak, hukum ketundukan kepada orang tua. Itu mah tidak ada tawar menawar lagi. Tapi sebaliknya, kita sebagai orang tua, oke bakal jadi sebagai, nanti bakal jadi orang tua. Ujun pun sama, udah terus jadi. Kita sebagai orang tua jangan sampai lamun dina ieu mah katakanlah takabur, gak mungkin salah di depan anak. Jangan sampai seperti itu. Kita orang tua pun kita manusia, anu wajib di hadapan siapapun kita akan sampai pada salah satu substansi kita apa, kekurangan dan kelemahan. Akhirnya terjadi balancing antara status hierarkis keduanya gitu. Nah, sering terjadi bentrok paham antara anak dan orang tua tuh dalam satu lingkungan masyarakat kecil yang dinamakan keluarga. Itu budak neutreg dengan pemikirannya, orang tua pun neutreg dengan statusnya, bentrok gitu. Paham deh? Tong pasti ada tadi si bapak.